Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara manasik haji dengan singkat, padat, dan jelas kiranya seperti itu. Yang pertama, kita harus melaksanakan ihram. Ihram tersebut adalah niat memasuki ibadah haji dengan mengenakan pakaian ihram. Di sebelumnya saya sudah mempraktikkan bagaimana cara memakai kain ihram, entah yang di atas yang dijadikan baju ataupun yang dijadikan penutup dari eh, apa eh, dari depan dan belakang untuk bagian ke bawah seperti itu ya. Niatnya seperti ini: nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Itu niat yang disebut dengan ihram tersebut. Tetap ya, itu bagian daripada rukun, makanya niat tersebut gitu kan, itu harus terucap, entah itu lisan, secara lisan bareng-bareng, dan menekadkan bahwa saya mau berhaji, seperti itu ya. Yang kedua, ada wukuf di Arafah. Puncak dari ibadah haji, seluruh jemaah berkumpul di padang Arafah. Ini di padang Arafah ya. Ini bagian daripada puncak dari ibadah haji. Nanti di sana kita berdoa dan memohon ampunan. Waktu wukuf itu dimulainya sejak siang hingga terbenamnya matahari. Nanti setelah wukuf di Arafah ada yang disebut dengan mabit ya. Mabitnya di mana? Di Musdalifah. Jadi setelah wukuf di Arafah itu jemaah bermalam nanti di Musdalifah, mengumpulkan batu kerikil yang nantinya akan digunakan untuk melempar jumroh, seperti itu ya. Nah, yang keempat ya, tadi setelah mengumpulkan batu kerikil tersebut untuk dijadikan lemparan yang digunakan untuk jumroh. Nah, itu yang keempatnya, nanti melempar jumroh tersebut dengan batu yang sudah dikumpulkan di Musdalifah. Itu kan yang bermalam di Musdalifah itu kan mengumpulkan batu untuk siap-siap melaksanakan yang keempat, yaitu melempar jumroh. Itu nanti melempar jumroh itu pada tanggal 10 Zulhijjah. Jemaah melemparkan 7 batu berkerikil ke arah tugu jumroh sebagai simbol penolakan terhadap godaan setan, gitu kan. Seperti dulu kisahnya seperti itu kan, Nabi Ibrahim. Nanti setelah melempar jumroh ada yang disebut tahalul awal. Nah, setelah melempar jumroh, jemaah akan melakukan tahalul dengan mencukur sebagian atau seluruh rambut sebagai tanda berakhirnya larangan ihram. Seperti itu ya. Lebih bagusnya dipendekin aja, ini digundul. Semua yang disebut dengan mencukur sebagian atau seluruh rambut sebagai tanda berakhirnya larangan ihram. Nah, lanjut di seterusnya adalah tawaf ifadah. Dilakukan secara melempar jumroh dan merupakan salah satu rukun haji yang harus dilaksanakan, gitu ya. Jadi seluruh rangkaian ataupun rukun haji itu harus dilaksanakan dengan baik dan benar agar haji kita tidak sia-sia. Yang mana kalau haji kita tidak benar, tata cara atau rukunnya tidak memahami, maka haji kita tidak sah. Nah, yang ketujuh adalah sa'i, yaitu adalah tawaf. Jemaah melanjutkan sa'i yang berjalan untuk berlari kecil antara bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Juga peneladanan terhadap perjuangan Hajar mencari air untuk putranya yang bernama siapa? Ismail alaihissalam. Terus ada tahalul kedua. Pada tahap ini jemaah haji melakukan pencukuran rambut bagi laki-laki atau memotong sedikit ujung rambut bagi perempuan yang menandakan pencabutan larangan ihram. Tahalul kedua ini memungkinkan jemaah untuk kembali melakukan aktivitas sebelumnya dilarang selama ihram.
seperti berhubungan suami istri. Ini menjadi langkah terakhir sebelum menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Dan yang kesembilan adalah mabit di Mina. Gitu. Setelah tawaf ifadah, jemaah kembali ke Mina dan bermalam di sana untuk melaksanakan ibadah lainnya, termasuk melempar jumroh di hari-hari tasyrik. Nah, ini ada doa manasik haji nih. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Nah, ini doa ataupun bacaan talbiyah. Ada doa saat tawafnya mah, Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma imana bika wa tasdiqa bi kitabika wa wafan bi ahdika wa tabaan li sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Itu doa tawaf ya. Doa dari Bukit Safa dan Marwah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wa ala ma hadana. Walhamdulillah ala maulana la ilaha illa wahdahu la syarikalah. Al mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illa anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa zamal ahzawa wahdah la ilaha illallah la na'budu illa ya mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Allahumma innaka qulta adawni astajib lakum wa innaka la tukhliful mi'ad wa inna as'aluka kama hadaitani bil islami alla tanjau minni hatta tatawaffani wa ana muslim. Nah, itu doa apa? Doa di Bukit Safa dan Marwah, dan juga doa saat melempar jumroh. Bismillahi wallahu akbar rajaman lisyayatini wa ridha lirrahman. Allahumma ij'al hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran. Nah, doa pulang haji nih, la ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bunata ayyibuna taibuna abiduna sajiduna li rabbina hamiduna sadaqallahu wahdahu wa nasara abdahu wa zabal ahzab wahdah. Itu ya. Nah, kalau tata cara hajinya mah tadi pertama mempersiapkan mental dan spiritual, terus pelatihan manasik yang mana nanti ada dari pembimbing haji. Itu yang saya jelaskan hanya sekedarlah seklimaks terkait praktek haji, yang mana kalau nanti ada rezeki dan peluang untuk bisa melaksanakan haji gitu kan, pasti di seluruh sebelum pemberangkatan ada juga pembekalan yang mana haji itu seperti apa, tata caranya seperti apa gitu kan. Ini hanya saja untuk menggambarkan haji itu seperti itu. Harus melaksanakan rukun hajinya. Bukan wajib haji, hikmah manasik haji meningkatkan ketakwaan. Nanti setelah haji itu harus bisa merubah seluruh kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik. Gitu kan. Karena levelnya sudah haji, tentu sudah mengamalkan yang 4 rukun Islam tersebut. Maka disebutlah kalau 5-5-nya selalu istiqomah dijalani, maka akan disebut dengan haji mabrur, bukan mardud ya, yang ditolak. Seperti itu ya. Mohon maaf kiranya banyak kesalahan atas penyampaian saya. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.